Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam Bu Resti. Bagaimana kabarnya Bu Elin? Alhamdulillah Bu, baik. Walaupun sedikit batuk nih sebenarnya, tapi insya Allah baik Bu. Iya betul nih Bu Elin, mungkin karena cuaca ya Bu. Saya Mhm, juga ini agak alergi nih Bu, kalau cuaca dingin gini Bu, duh merah-merah betul. iya Bu. Heeh, nah, saya dengar Bu Elin mau menyampaikan sesuatu nih. Mau menceritakan apa ya Bu? Ya nih Bu, saya mau bercerita sedikit sama Bu Resti, tapi Bu Resti ada waktu kan? Iya, kebetulan saya ada waktu, sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Jadi Oh, bolehlah silakan iya kita iya. cerita-cerita Bu Elin. Syukurlah Bu Resti, terima kasih sebelumnya ya Bu Resti ya. Iya, Gini Bu Resti, saya mau bercerita sedikit mengenai keadaan di sekolah ya Bu Resti. iya. Jadi gini, saya itu ingin sekali memberdayakan rekan-rekan di sekolah lewat komunitas belajar gitu ya Bu Resti. Namun, kadang saya merasa kurang percaya diri gitu, dalam menggerakkan rekan-rekan. Jadi saya itu selalu ada kekhawatiran nanti rekan-rekan tidak menganggap saya, kemudian responnya tidak sesuai harapan saya, karena di sekolah saya hanya guru biasa, Bu Resti, nggak punya jabatan apa-apa. Baik. Nah, jadi Bu Elin ingin memberdayakan rekan sejawat, namun masih kurang pede ya Bu Elin. Khawatir rekan Ibu itu tidak merespon dengan baik ya Bu? Iya, Bu, kurang lebih gitu deh, Bu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Sebenarnya, saya itu, eee, ingin ada penguatan gitu, Bu, ingin ada penguatan supaya, kepercayaan diri saya meningkat dalam menggerakkan rekan-rekan di sekolah melalui komunitas belajar, supaya bisa saling berbagi praktik baik, bisa kolaborasi, bisa belajar bareng-bareng gitu, Bu. Iya, jadi, Ibu itu ingin melihat adanya perubahan ya Bu, dari rekan-rekan Ibu, mungkin Iya, seperti Bu. itu ya? Nah, Iya, kira-kira perubahan apa saja sih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Elin? hmm, minimal ya, Bu, mereka itu belajar hal-hal baru gitu, Bu. Kan sekarang ini semua sekolah harus menerapkan kurikulum merdeka gitu ya, Bu. Sedangkan pemerintah tidak menyelenggarakan BIMTEK khusus kan buat para guru. Mhm. Jadi dengan adanya Kombel di sekolah, saya harap Kombel tersebut jadi wadah buat guru-guru untuk berdiskusi segala hal tentang permasalahan-permasalahan di kelas gitu, Bu. Baik, jadi Bu Elin itu ingin, Kombel itu sebagai wadah ya untuk, rekan-rekan Bu Elin belajar. Nah, Iya. yang diharapkan dari setelah, mereka itu bergabung di Kombel, dari rekan-rekan guru itu apa ya Bu Elin? Jadi harapan saya, jadi teman-teman tuh keluar dong dari zona nyaman mereka gitu kan, sekarang, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Jadi saya ingin mereka itu aktif dalam komunitas belajar, giat berinteraksi, mau berkolaborasi, mau berbagi praktik baik gitu, Bu. Baik, jadi Bu Elin itu mengharapkan rekan itu keluar dari zona nyaman kemudian aktif di Kombel. Nah, kira-kira kalau dilihat dari banyaknya rekan yang bergabung, serta kolaborasi mereka, kalau dihitung level 1 sampai 10 nih, di sekolah Bu Elin itu sudah berada di level mana ya, Bu? Mungkin kalau menurut pengamatan saya ya, Bu, baru ada di level 6 deh kayaknya, karena hanya sebagian aja yang baru tertarik untuk masuk ke Kombel, itu pun yang masuk ke Kombel tidak semua aktif, Bu. Baik, jadi masih di level 6 ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira di level berapa sih yang Ibu inginkan tercapai? Kalau saya nggak muluk-muluk sih ya, Bu, ya, nggak harus 10 juga, ya minimal level 8 atau 9 gitu, Bu, maksimal. Baik, jadi di level 8 atau 9 ya. Nah, kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan agar guru-guru itu tertarik, kemudian aktif di Kombel yang Ibu buat itu apa ya, Bu?
Mungkin saya akan berbicara ya secara personal atau misalnya face to face gitu ya Iya. dengan, beberapa teman, untuk aktif di Kombel gitu, Bu. Baik, jadi Ibu akan terlebih dahulu berbicara secara personal, kemudian mengadakan diskusi ya dengan rekan tersebut. Nah, kira-kira apakah ada strategi lain, Bu, untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Mungkin, saya akan mengajak atau melakukan pendekatan ke beberapa teman yang punya kewenangan di sekolah, misalnya para wakasek, atau misalnya ketua-ketua kelompok guru gitu, Bu. Karena diakui atau tidak ya, biasanya kalau di lingkungan pertemanan itu suka ada, ini Bu, ketua-ketua kelompok gitu atau guru-guru yang dominan sehingga, apa yang mereka lakukan suka diikuti oleh guru-guru yang lain, mungkin itu, Bu. Baik, jadi Bu Elin akan mengajak rekan yang memiliki jabatan ya di sekolah, Iya. kemudian yang mendominasi bisa dibilang seperti itu ya. Nah, dari sekian langkah dan strategi tersebut, mana kira-kira yang paling nyaman yang Ibu lakukan saat ini? Mungkin, saya akan mencoba semuanya sih, Bu. Saya akan mencoba semuanya tapi, secara bertahap sampai nanti di suatu hari nanti saya bisa menyelenggarakan webinar di sela-sela, kekosongan waktu guru-guru, Bu. Baik, ya memang, menurut saya juga harus dilakukan secara bertahap ya, Bu. Nah, dalam melakukan hal tersebut, kira-kira siapa sih yang bisa Bu Elin ajak untuk berkolaborasi atau dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Nah, kan kalau ada yang, membantu mungkin akan sedikit lebih ringan ya, Bu. Iya iya, Bu. Mungkin, saya akan meminta bantuan rekan yang menjadi wakasek tadi ya, Bu, terutama wakasek kurikulum, untuk menginformasikan ke guru-guru melalui grup sekolah bahwa komunitas belajar akan mengadakan, sesi berbagi praktik baik gitu, Bu. Kemudian juga saya akan melibatkan guru-guru yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan berbagi praktik baik, mungkin itu sih, Bu. Iya, jadi Bu Elin itu akan berkolaborasi ya dengan rekan lain. Betul, Bu? Iya kurang lebih kayak gitu, Bu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman yang punya misi yang sama, punya visi dan tujuan yang sama untuk belajar bersama-sama gitu, Bu. Iya, betul sekali. Eee, ya sebetulnya saya itu masih ingin ya ber apa, curhat, kemudian saling sharing sama Bu Elin. Namun, karena waktunya tidak memungkinkan ya, Bu, kita sudah berada di mungkin sudah sekitar 15 menitan ya. Nah, dari percakapan kita kali ini yang Ibu dapatkan itu apa ya, Bu? Alhamdulillah ya, Bu, setelah tadi bercerita sama Bu Reti saya merasa lega, dan mungkin sekarang kepercayaan diri saya agak meningkat gitu, Bu, Mhm. untuk memulai aksi saya menggerakkan Kombel di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Bu Elin. Saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita dari Ibu setelah nanti melaksanakan kegiatan di Kombel Ibu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Semoga Bu Elin diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melakukan aksinya ya. Iya. Iya terima kasih ya Bu Resti, mohon maaf nih udah ganggu waktu Bu Resti, doain saya ya Bu Resti ya. Bu Iya, Resti juga yang sehat, sukses terus. Terima iya. kasih Bu Resti. Sama-sama Bu Elin. Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Elin. Gimana kabarnya hari ini Bu Resti? Alhamdulillah baik, namun ini sedikit agak-agak dingin ya Bu, mungkin karena cuacanya ya. Mhm, iya Bagaimana betul. kabar Bu Elin?
Aduh agak batuk-batuk nih Bu Resti, tapi saya siap mendengarkan apa yang akan Ibu Resti sampaikan hari ini. Kebetulan nih saya punya waktu sekitar 15 menit, untuk bercerita sama Bu Resti. Ada masalah apa Bu Resti? Coba cerita Bu Resti. Iya nih Bu Elin, gini ya Bu, di sekolah saya ini kan Bu, anak-anak itu sering curhat ya, Mhm. merasa bosan ketika belajar di sekolah. Nah, ternyata setelah saya amati dan bertanya kepada mereka, jadi permasalahannya itu ada di rekan-rekan guru. Jadi rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton. Masih banyak, guru yang menggunakan metode yang klasikal, yaitu metode ceramah saja. Nah, padahal mereka bisa memanfaatkan fasilitas atau sarana yang ada di sekolah, seperti Infocus, bisa menggunakan Canva juga. Bahkan kan kalau anak-anak SMK ya, itu kan sudah boleh membawa HP nih. Kenapa tidak ya teman-teman saya itu tidak, menggunakan HP itu sebagai pembelajaran. Mmm, Mereka itu iya. kurang memiliki inisiatif gitu, Bu, untuk menggunakan media tersebut. Jadi mereka tuh tetap melakukan pembelajarannya teh gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan, Bu. Oh, iya iya, Bu Resti. Baik, Bu. Berarti di sekolah Ibu masih banyak ya guru-guru yang pembelajarannya kurang bervariatif ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya tuh ingin sekali, melihat adanya perubahan nih, Bu. Setidaknya sedikit saja terlihat, misalnya dalam pemanfaatan media pembelajaran, Mmm, model, dan metode pembelajaran dari rekan-rekan saya. iya. Jadi Bu Resti ingin melihat adanya perubahan dari cara mengajar rekan-rekan Ibu ya? Iya, Bu. Perubahan yang seperti apa yang Bu Resti harapkan dari rekan-rekan Ibu? Nah, tentunya perubahan yang ke arah lebih baik ya, Bu, seperti, penggunaan model yang bervariatif, media yang bervariatif, dan metode yang bervariatif pula, Bu. Iya iya berarti Ibu Resti ingin rekan-rekan Ibu Resti itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira pembelajaran bervariatif itu, kan idealnya 10 nih ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira kalau di sekolah Ibu levelnya baru sampai mana nih, Bu? Nah, kalau di level-level mungkin ya, kalau di sekolah saya itu baru di angka 6 ya, Bu. Karena di sekolah saya itu banyak guru senior. Meskipun dari sebagian itu sudah banyak yang mengikuti pengembangan diri dan beberapa sudah ada yang memanfaatkan teknologi, tapi sebagian besar masih menggunakan metode ceramah. Jadi ngajarnya tuh gitu-gitu aja. Oh, iya iya. Terus Bu Lesti inginnya rekan-rekan Bu Resti itu kira-kira bisa ada di level berapa tuh, Bu? Ya, sepertinya tidak terlalu banyak ya, Bu, karena kita itu sedang berusaha ya agar adanya Mhm. perubahan. Jadi di level 8 saja saya rasa sudah cukup sih, Bu. Karena sebetulnya, banyak guru juga yang antusias terhadap perubahan, tapi ya mereka itu bingung kayaknya harus mulai dari mana gitu, Bu. Iya, berarti level 8 udah cukup lah ya, Bu, ya. Iya. Kalau gitu langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk membantu rekan guru, kira-kira seperti apa? Kalau membantunya mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan, permasalahan tersebut ya, kepada rekan-rekan saya. Nah, jika ada yang menginginkan dan antusias dalam melakukan perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau, mentoring terlebih dahulu ya, Bu. Iya berarti Bu Resti akan melakukan pendampingan, sekaligus mentoring ya, Bu, buat rekan-rekan. Kira-kira ada strategi lain tidak, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan itu? Sepertinya kalau, strategi ya, kalau mencangkup skala besar bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan atau workshop gitu, Bu, biar ngena ya ke semua guru. Iya, jadi, tadi ada mentoring, ada workshop juga ya, Bu. Kira-kira yang paling Ibu rasa nyaman itu untuk dilakukan saat ini yang mana, Bu? Ya, kalau untuk saat ini sih sepertinya lebih ke mentoring dulu ya, Bu. Kan kalau mentoring itu untuk yang mau dulu gitu, yang dari hatinya mau gitu. Tapi kalau pelatihan atau workshop
itu kan, kalau dibilang itu tuntutan ya dari sekolah. Jadi belum benar-benar dari dirinya mau melakukan perubahan. Iya baik, Bu. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring itu, Bu? Kalau di saya tuh sebetulnya banyak ya teman-teman yang jago IT, karena kebetulan kan kalau di SMK saya itu ada jurusan teknik komputer jaringan ya. Mhm. Nanti saya akan, berkomunikasi, kemudian menyamakan persepsi dan konsep terlebih dahulu, sehingga nanti sasarannya itu lebih dapat gitu. Jadi lebih banyak ya rekan-rekannya. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan yang lain, terutama rekan-rekan yang jago di bidang IT ya, Bu, ya? Iya, saya akan, berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama, tentunya yang sefrekuensi gitu, Bu. Iya, Iya. setuju sih, iya, Bu Resti. Mhm. Eee, Seru sekali percakapan hari ini, Bu Resti, namun sayang sekali nih, saya ada kegiatan lain, mungkin Bu Resti juga ada kegiatan lain. Mmm. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah ya nih, setelah saya melakukan coaching bersama Bu Elin, saya itu jadi punya gambaran Bu, bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara mengajarnya. Ya itu tadi, saya mungkin akan melakukan mentoring terlebih dahulu ya Bu. Wah, saya juga jadi tidak sabar nih mendengar cerita Bu Resti selanjutnya nanti setelah Iya. melakukan mentoring, kayak gimana respon rekan-rekan sama Bu Resti ya. Tapi sayang sekali karena sudah tidak memungkinkan ya Bu, kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrolnya sampai di sini, nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Resti ya. Iya, terima kasih sekali Bu Elin ya, atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih nih Ibu udah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya ya Bu. Sama-sama Bu Resti, semoga, bisa membantu walaupun sedikit ya Bu Resti ya. Saya permisi dulu ya Bu Resti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elin.